Gimana rasanya kalau gue bilang ada alat yang bisa hitung posisi matahari, bulan, sampai jadwal Olimpiade dibikin lebih dari 2000 tahun lalu, jauh sebelum kalkulator, jauh sebelum listrik, bahkan jauh sebelum orang tahu bumi itu bulat penuh. Terus gimana kalau gue bilang lagi ada toples tanah liat yang udah rusak yang ditemuin di runtuhan dekat Baghdad, yang kalau diisi cuka doang bisa ngeluarin listrik, dan yang bikin makin merinding dan gila lagi ada satu bangunan beton buatan orang Romawi yang udah kecebur air laut selama 2 milenium dan bukannya hancur, dia malah makin kuat. Ini bukan fiksi ilmiah, ini bukan bocoran dari film Indiana Jones. Semua ini artefak asli yang dipajang di museum yang diteliti sama ilmuwan MIT dan Harvard. Tapi anehnya teknologi ini nggak pernah benar-benar dilanjutin, kayak ada yang kehilangan resepnya di tengah jalan. Nah, di video ini gue mau bongkar 4 teknologi rahasia yang paling bikin banyak orang mikir ulang soal seberapa pintar sebenarnya peradaban masa lalu. Lu duduk manis karena beberapa dari ini bakal bikin kalian mikir ini emang udah dilupain atau ada yang sengaja disembunyiin dari kita semua. Tahun 1901 ada sekelompok penyelam seporsinya nih yang lagi kerja di laut dekat Pulau Antrik. Mereka nemuin bangkai kapal era Romawi yang tenggelam sekitar abad pertama sebelum Masehi. Di dalamnya ada macam-macam harta karun, patung perunggu, perhiasan emas, dan koin-koin kuno lah. Tapi ada juga beberapa gumpalan perunggu yang awalnya diabaikan begitu aja. Mungkin mereka itu kira cuma logam rongsokan aja. Ternyata itu bukan rongsokan, itu potongan-potongan dari sebuah mesin diperkirakan dibuat sekitar 205-60 sebelum Masehi. Alat ini sekarang dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia, yang dibikin buat ngitung posisi matahari, bulan, dan planet-planet yang ada di luar angkasa. Ini bukan komputer kayak yang kalian bayangin sekarang. Nggak ada listrik, nggak ada chip. Alat ini dipakai minimal 30 roda gigi perunggu yang disusun rapi dalam desain berlapis yang kompak. Digerakin pakai tangan lewat engkol, tapi hasilnya luar biasa persis. Salah satu dial di alat ini nunjukin siklus metonik siklus 19 tahun yang dipakai buat ngatur kalender, sementara dial kecil lainnya nunjukin jadwal berbagai pertandingan Panhelix termasuk Olimpiade kuno di zaman itu. Jadi alat ini bukan cuma buat astronomi tapi juga buat olahraga dan kalender sipil. Yang bikin heboh komunitas sains, sebelum alat ini ditemukan sejarawan percaya level kerumitan mekanis kayak gini baru ada di abad ke-14 Masehi lewat jam astronomi Eropa. Artinya orang Yunani kuno udah punya teknologi yang levelnya baru dikejar lagi sekitar 14.000 tahun kemudian. Ada gap raksasa di tengah-tengah sejarah manusia, dimana teknologi ini kayak hilang gitu aja, nggak ada yang lanjutin, nggak ada yang bikin versi berikutnya sampai berabad-abad kemudian. Nah, ini baru pembuka yang lebih gila. Ada satu artefak lagi yang bikin ilmuwan berantem sampai sekarang soal apakah manusia purba udah kenal listrik. Tahun 1936, arkeolog Jerman namanya William Koenig lagi gali-gali di dekat Baghdad, Irak. Dia nemuin sebuah toples tanah liat setinggi sekitar 13-15 cm. Isinya ada silinder tembaga dan di dalamnya silinder itu ada batang besi yang digantung. Toplesnya disegel pakai semacam aspal biar kedap air. Koenig konfigurasi ini terus mikir, ini bukan toples biasa, ini mirip sel galvanik alias baterai purba. Terus dicoba dong sama ilmuwan William Gray dan ilmuwan di General Electric High Voltage Laboratory. Bikin replikanya, isinya pakai cairan elektronik dan hasilnya toples itu bisa hasil sekitar 2 volt listrik. MyBuster juga pernah nyoba pakai air jeruk lemon sebagai elektronik dan berhasil dapat sekitar 4 volume kalau disusun seri. Cukup buat electroplating kecil-kecilan atau stimulus listrik ringan. Jadi ini bukan sekedar teori ngasal. Secara fisik alat ini emang bisa menghasilkan listrik. Pertanyaannya buat apa? Ada berapa teori. Salah satu teori ini yang dipakai buat electroplating alias melapisi logam kayak perak dengan lapisan tipis emas. Dan ini didukung fakta beberapa perhiasan kuno dari wilayah situ punya lapisan emas yang halus banget. Sudah dijelasin kalau cuma pakai teknik tempa manual. Teori lain lebih nyeleneh dikit. Ada arkeolog yang mikir toples ini dipakai buat terapi listrik, semacam pengobatan pakai sengatan ringan buat ngilangin nyeri. Mirip kayak orang-orang Yunani kuno yang katanya pakai ikan listrik buat ngobatin sakit kepala. Yang bikin misteri makin dalam, argumen paling kuat yang menolak teori baterai ini adalah nggak ada kabel yang ditemuin barang toplesnya.
Tapi ya kalau emang ada kabel besi itu udah pasti karatan abis dan hilang dimakan waktu ribuan tahun. Sampai sekarang komunikasi arkeolog resmi masih anggap ini kemungkinan cuma wadahnya nyimpen gulungan naskah. Tapi faktanya bahwa desainnya secara kebetulan identik sama struktur baterai modern. Ini yang bikin orang susah move on dari teori ini. Dan kalau kalian pikir ini bukan aneh, tunggu sampai kalian dengar soal beton Romawi yang justru makin awet kena air dan semakin kuat gitu. Coba pikirin infrastruktur kota kalian sekarang. Jalan raya retak dalam beberapa tahun aja. Jembatan butuh renovasi beberapa dekade sekali. Umur beton modern rata-rata kurang dari 100 tahun. Dan itu nyata kan. Sekarang bandingin sama pelabuhan-pelabuhan yang dibangun orang Romawi yang udah berenang di laut selama lebih dari 2000 tahun. Dan bukannya ambruk, strukturnya malah makin kokoh. Ini bukan kebetulan. Tim peneliti dari MIT dan Harvard akhirnya nemuin rahasianya, dan jawabannya ada di cara mereka bikin adonan betonnya. Orang Romawi yang punya dua cara masukin kapur ke campuran morton mereka. Cara pertama namanya salting. Ini dimana kapur tohor dicampur air dulu sebelum digabung sama bahan kering lainnya. Cara kedua namanya hot mixing, dimana kapur tohor kering langsung dicampur ke abu vulkanik dan agregat. Baru ini ditambahin belakangan. Yang dibikin reaksi panas ekstrim menjadi langsung di dalam campuran. Nah, teknologi hot mixing inilah yang menurut riset MIT tahun 2003 jadi kunci kenapa beton ini bisa nyembuhin diri sendiri. Prosesnya gini, waktu beton retak, air masuk lewat celah terus direaksi sama gumpalan kapur yang emang sengaja ditinggalin di dalam campuran. Dulu dikira tanda campuran jelek, ternyata sengaja. Reaksi itu bikin kalsium karbonnya alias batu kapur terbentuk dan nutupin retakannya sendiri. Yang lebih gila lagi, kalau beton ini kena air laut yang merasap ke pori-pori beton bereaksi sama abu vulkanik di dalamnya, membentuk mineral langka namanya aluminium taberomertere. Alih-alih dikikis air laut, banyak beton modern beton Romawi ini juga makin kuat. Setiap kali kena air asin, ilmuwan Universitas of Utah, Marshall Jackson bahkan bilang mereka milih material itu justru menghalangi retakan menyebar dan menyebut mereka sang masternya. Riset lanjutan malah lebih ekstrim. Tim Jackson bikin lengkungan beton pakai resep Romawi, dicelupin ke air laut, dan setelah 50 hari lengkungan itu bisa nahan gaya 2-3 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pertanyaannya, kalau resep ini bukan kebukti superior ini, kenapa peradaban sesudahnya nggak lanjutin? Kenapa butuh hampir 2000 tahun dan alat canggih kayak mikroskop elektronik cuma buat nemuin lagi apa yang udah dikuasain tukang bangunan Romawi? Ini pola yang bakal kalian lihat berulang kali di video ini. Teknologi maju terus berhenti, kayak ada tombol reset di sejarah manusia di zaman dulu. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Karena ini bukan cuma soal teknologi kuno yang hilang, tapi tentang teknologi modern yang katanya sengaja dimatiin. Awal abad ke-20, Nikola Tesla, orang yang teorinya jadi dasar sistem AC yang nyalahin hampir semua listrik di dunia sekarang, punya obses seumur hidup mengirim energi listrik ke seluruh dunia tanpa kabel layar itu yang kalian lihat, dengan cara mengeluarkan bumi sendiri sebagai konduktor raksasanya. Ini bukan bukti, ini udah dibuktiin prinsip dasarnya lewat eksperimen di laboratorium di Colorado Spring tahun 1899. Terus dia yakinin JP Morgan, bankir paling berpengaruh di Amerika waktu itu, buat danain proyek raksasa Menara Wardas Levy di Long Island, New York. Awalnya Morgan setuju kasih $150.000 tahun 1901 karena dia pikir ini proyek buat kirim pesan radio lintas Atlantik saingan Marconi. Tapi di tengah jalan Tesla mulai buka kartu soal ambisi sebenarnya. Tesla ternyata punya tujuan sembunyi yang nggak sepenuhnya diketahui investor utamanya sendiri, mengelektrifikasi seluruh bumi dengan mentransfer daya secara nirkabel ke seluruh dunia. Bayangin implementasinya kalau ini beneran jalan, listrik gratis tanpa meteran, tanpa kabel, tanpa tagihan bulanan. Dan disinilah bagian yang bikin teori konspirasi ini booming. Morgan sebagai banker sadar bahwa listrik gratis artinya nggak ada meteran, nggak ada meteran artinya nggak ada pemasukan, dan nggak ada pemasukan artinya nggak ada balik modal, gitu kan. Ekonominya emang nggak masuk akal buat investor, tapi komunitas yang percaya teori superses ini bilang ini bukan sekedar soal untung bisnis biasa. Mereka nafsirin penarikan dana Morgan sebagai upaya sengaja buat nyetot
nyetop teknologi yang bakal ngebasin manusia dari kontrol terbelakang. Bahkan sampai narasi bahwa Morgan pakai pengaruhnya di dunia perbankan biar nggak ada investor lain yang mau danain Tesla. Hasilnya proyeknya berhenti tahun 1906, benerannya hacker dirobohin buat dijual sebagai besi tua tahun 1917 dan propertinya disita lewat foreclosure tahun 1992. Tesla sendiri meninggal dalam keadaan miskin sendirian di kamar hotelnya. Ya bikin sebagian orang makin curiga, ide Tesla sebenarnya nggak hilang. Dia udah patenin semuanya di akhir 1890-an dan catatan eksperimennya dari Colorado tahun 1899 juga masih ada. Jadi cetak birunya sebenarnya nggak hilang secara harfiah, tapi ya nggak ada satupun yang berhasil membangun ulang persis skala penuhnya sampai sekarang lebih dari 120 tahun kemudian. Sekarang apakah ini murni soal ekonomi kapitalitas biasa, orang kaya nggak mau danain sesuatu yang nggak menguntungkan dia, atau ada motif yang lebih gelap soal siapa yang boleh dan enggak boleh kontrol energi dunia? Itu yang bikin cerita Wardell 5 ini tetap jadi. Kita tarik mundur sebentar. Kita punya komputer mekanik yang levelnya baru dikejar 14.000 tahun kemudian. Kita punya kemungkinan baterai yang eksis 18.000 tahun sebelum baterai modern ditemuin Alessandro Volta. Kita punya beton yang lebih awet dari apapun yang bisa dibikin manusia modern hari ini. Dan kita punya cetak biru energi nirkabel yang didanai, dibangunin terus dihancurin dalam hitungan tahun. Pola yang muncul bukan manusia purba bodoh terus makin pintar secara linear. Polanya lebih kayak gelombang naik turun hilang, terus ada yang harus nemuin ulang dari nol lagi ratusan bahkan ribuan tahun kemudian. Nah ini yang bikin gue penasaran sebenarnya, berapa banyak lagi teknologi hilang kayak gini yang belum ketemu, yang masih terkubur di reruntuhan dunia ini, atau mungkin di laci arsip yang sengaja dikunci. Kalau video ini bikin kalian mikir ulang soal seberapa primitif sebenarnya nenek moyang kita, coba tinggalin komentar. Menurut kalian ada 4 teknologi ini mana yang paling masuk akal buat teori sengaja dihilangin? Jangan lupa subscribe soal video, soalnya video minggu depan gue bakal bongkar teknologi hilang lain yang levelnya bahkan lebih bikin merinding, plus satu artifact yang sampai sekarang disimpan ketat dan gak boleh diteliti sembarangan. Klik subscribe.